Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fantika, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan hasil kerja saya untuk UAS semester 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Abraras Moro dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas B. Problem yang akan saya angkat kali ini adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai. Saat ini, Indonesia memiliki banyak sekali lembaga pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang berkualitas. Namun, banyak juga sekolah-sekolah yang fasilitas maupun sarana prasarananya kurang memadai. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa kelengkapan fasilitas juga memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya fasilitas yang memadai, tentunya akan membuat seluruh sivitas akademika merasa nyaman dan kegiatan belajar mengajar pun dapat berjalan lebih kondusif. Pentingnya fasilitas sekolah. Yang pertama, membantu mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang kedua, membuat lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, membuat siswa lebih fokus belajar. Dan yang keempat, dapat menghindarkan para siswa dari perasaan jenuh dan bosan. Saya ambil contohnya saja. Di kota Malang ini, terdapat dua madrasah yang cukup ternama, yaitu Khadijah dan Surya Buana. Namun, ketika saya mengecek langsung kepada dua sekolah tersebut, saya tidak melihat adanya lapangan di dalam kedua sekolah tersebut. Mungkin terlihat sepele, tapi jika kita melihat lagi, anak-anak usia SD sampai SMP merupakan usia yang sedang gemar-gemarnya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di dalam sekolah. Dengan tidak adanya lapangan, secara otomatis para siswa tidak dapat mengembangkan bakat dan minat mereka di dalam sekolah. Dan akhirnya, jika memang mereka ingin mengembangkan bakat dan minat mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengikuti klub ataupun pelatihan khusus. Seharusnya dengan SPP sekitar 500 ribuan jika di-manage dengan baik, seharusnya cukup untuk membuat sebuah lapangan, yang mana lapangan tersebut akan sangat membantu untuk banyak siswa, supaya siswa tidak mudah merasa jenuh ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jika misal para siswa dituntut untuk belajar mulai jam 7 sampai jam 10, ketika jam 10 waktunya istirahat dan tidak adanya lapangan di sekolah tersebut, maka para siswa tidak dapat melakukan refreshing dan mereka akan cenderung jenuh karena mereka akan dituntut untuk terus belajar. Dalam kasus di atas, saya dapat memberikan dua solusi. Yang pertama, yaitu menaikkan sedikit SPP siswa agar dapat melakukan pembangunan. Dan yang kedua adalah menarik uang gedung bertepatan dengan awal masuk siswa di dalam sekolah tersebut. Tentu saja, suatu kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga akan menimbulkan pro dan kontra. Akan banyak wali murid yang tidak dapat menerima kebijakan ini, karena tidak semua wali murid memiliki ekonomi yang sama. Tetapi orang tua yang setuju akan senantiasa menyetujui kebijakan ini, karena dengan diberikannya fasilitas ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, perlu diadakannya sebuah rapat antara para orang tua siswa agar tidak menimbulkan chaos. Dan yang terakhir adalah menyewa tempat. Kebetulan untuk kasus MTS Khadijah dan MTS Surya Buana ini memang tidak ada lapangan. Tidak ada lapangan bukan berarti mereka tidak memiliki alasan karena tidak dapat membangun lapangan. Mereka tidak dapat membangun lapangan karena memang lahannya sudah tidak, karena mereka sudah tidak memiliki lahan lagi untuk membangun sebuah lapangan, sehingga memang sekolah mereka tidak berfokus kepada kemampuan siswa non-akademik. Mereka hanya mengunggulkan program mereka seperti tahfidz Al-Quran dan juga program akademik mereka. Tetapi menurut saya untuk SPP sekitar 500 ribuan, tetap saja itu tidak worth it ya untuk para siswa. Seharusnya dengan SPP sekitar 500 ribu, mereka dapat
menyewa sebuah tempat maupun lapangan ataupun gor untuk dibentuknya sebuah ekstrakurikuler agar para siswa tetap dapat mengembangkan bakat dan minat mereka di dalam sekolah tersebut, di dalam ekskul, sehingga para siswa tidak perlu untuk mengikuti klub ataupun privat khusus atau pelatihan private. Nah, jadi mungkin itu solusi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.